Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tahrir dari program studi informatika dengan NIM 215520111022. Dengan ini saya ingin memaparkan resumen mata kuliah etika dan profesi yang diampu oleh Bapak Kamarudin Eskom. Jadi kita mulai dengan pertemuan kedua itu etika, etikit, kaidah dan norma, moral dan akhlak. Adapun beberapa definisi dari etika itu, yang pertama itu cabang filsafat atau yang sering dibahas dengan nilai-nilai norma moral yang menentukan perilaku manusia yang hidup lah gitu. Nah, terus yang kedua itu etiket. Nah, etiket itu merupakan sopan santun dalam pergaulan, berbeda dengan etika yang lebih mendasar. Etiket lebih berfokus untuk mem, me- apa nah, jadi ada sumber-sumber etika dan moral itu dalam masyarakat. Yang pertama itu agama, budaya, filosofi, dan hukum. Nah, agama itu memberikan tuh panduan moral dan etika sebagai jalan untuk hidup. Ada juga budaya, yang nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun menurun. Filosofi dan hukum itu pemikiran dan juga aturan yang legal untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Terus yang ketiga itu ada perkembangan konsep etika dari zaman ke zaman. Yang pertama itu zaman kuno, terus yang kedua abad pertengahan, yang ketiga itu zaman modern. Nah, untuk zaman kuno itu konsepnya seperti uh, Mesir, terus yang mana itu melambangkan kebenaran dan keadilan. Sementara Yunani itu memunculkan pemikir-pemikir besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, terus abad pertengahannya itu memasuki zaman pemikiran etika sangat dipengaruhi oleh agama. Dalam tradisi Kristen, Santo Agustinus mempertimbangkan etika yang berfokus pada cinta kepada Tuhan. Sementara Thomas Thomas itu melakukan apa ya? Melakukan sintes antara filsafat Yunani dan ajaran Kristen. Nah, ada juga di dalam dunia Islam, atau dalam Islam itu ada beberapa tokoh. Yang pertama itu Al-Farabi dan Al-Ghazali yang mengintegrasikan pemikiran etika dengan ajaran Islam. Nah, menekankan pentingnya juga pencapaian spiritual dan pemurnian hati. Terus ada juga yang terakhir zaman modern. Nah, untuk zaman modern ini eh dapat membawa perubahan yang lumayan, yang sangat signifikan dengan munculnya berbagai aliran. Terus kata Immanuel Kant memperkenalkan etika dengan deontologis yang berbasis kewajiban. Sementara Anthony Bedham dan John Stuart Mill mengembangkan utilitarisme yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensi. Era komputer menghadirkan tantangan baru dengan munculnya etika lingkungan dan metode sebagai respon teknologi tersebut. Nah, lanjut untuk ke pertemuan tiga itu tentang etika profesi, etika dalam Islam, terus etika teorinya, etika cabang, dan filsafat. Nah, untuk definisi dan prinsip dari etika profesi itu, yang pertama itu integritas, yang dimana itu kejujuran dan ketulusan dalam bekerja. Terus objektivitas, untuk tidak
bias dan profesional dalam penilaian. Terus, kompetisi memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Terus, kerahasiaan menjaga kayak, informasi sensitif, contohnya seorang klien atau customer itu harus dijaga data-data mereka. Nah, untuk, perilaku profesionalnya yang bagus itu adalah menjaga martabat dan nama baik profesi. Terus yang pembahasan kedua itu etika dalam profesi Islam. Yang pertama itu akhlak dalam Islamnya yang merupakan sistem moral yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan tafsir-tafsir orang-orang yang terpandang pada saat zaman itu. Nah, terus ada juga yang mencakup hubungan dengan Tuhan, Allah gitu, dan sesama manusia juga. Nah, ada juga yang menekankan pada pembentukan karakter yang lebih baik seperti dalam kata itu akhlakul karimah. Terus, adapun adab dalam profesi, konsep seperti komponen dan tata krama dalam kerja menetapkan nilai-nilai Islam seperti amanah atau disebut itu dapat dipercaya, sidik, jujur, dan tabligh. Nah, terus ada juga bekerja itu juga sebagai ibadah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, untuk yang ketiga itu, penerapan etika profesi dalam berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, terus, bidang hukum. Nah, dari bidang kesehatan tersebut itu prinsipnya itu, benefice atau berbuat baik, atau non malefic baliknya tidak merugikan. Nah, terus antonomi menghormati keputusan pasien, bahasa-bahasa tersebut gitu. Nah, untuk bidang hukum itu yang pastinya itu keadilan dan kejujuran. Nah, terus menjaga kerahasiaan klien, profesionalisme, dan pembelaan. Terus untuk, pertemuan keempat itu adalah pekerjaan dan profesi. Nah, ada, perbedaan dari pekerjaan dan profesi itu, sementara untuk pekerjaan itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk imbalan finansial atau sebuah uang atau untuk hidup ya. Sedangkan profesi itu, memerlukan keahlian khusus seperti, kita punya bakat atau keahliannya. Nah, seperti pelatihan formal dan memiliki tanggung jawab, sosial seperti, contohnya itu pengacara untuk profesi ya, pengacara, terus, dokter dan profesional TI. Untuk kedua itu karakteristik, profesi TI, keahlian itu pertama keahlian teknis, pemrograman, analisis, dan data keamanan informasi, terus mematuhi kode etik penting untuk menjaga keamanan dan pengguna. Nah, untuk, yang terakhir itu lembaga dan organisasi profesi TI nasional dan internasional. Nasional itu ada, APTIKOM yang mendukung pendidikan dan pengembangan profesional Indonesia, terus Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi kan, itu adalah pengembangan regulasi dan program sertifikasi terkait profesi, TI di Indonesia ya. Terus internasional itu IIE, organisasi internasional yang mempromosikan inovasi dalam teknologi. Dan yang kedua itu adalah ACM yang berfokus pada penelitian dan pendidikan di ilmu komputer. Terus ISACA itu berfokusnya pada tata kelola, keamanan, dan risiko sistem informasi. Pertemuan 5 itu juga membahas tentang definisi, konsep, dan sejarah etika. Nah, terus, definisi dan ruang lingkup etika komputer itu, membahas isu moral penggunaan teknologi seperti privasi dan keamanan data. Ruang lingkupnya itu meliputi bidang pembangunan dan, dan untuk, publiknya, etika komputer juga pedoman moral dalam dunia teknologi, membantu profesi TI bertindak bertanggung jawab. Etika yang penting karena teknologi berperan besar dalam kehidupan kita. Terus ada prinsip dasar
Prinsip dasar kode etik profesi TI. Nah, dan juga jenis-jenisnya. Terus yang pertama prinsipnya seperti yang kita ketahui kan itu integritas atau jujur dan transparansi dalam bekerja. Terus akomodasi itu hormati hak yang privasi orang, dan kompeten itu pastinya untuk kompeten, tingkat keahlian untuk pelayanan kualitas. Terus ada juga yang paling kita inginkan seluruh apa ya, kita inginkan gitu adalah keadilan, hindari diskriminasi dalam keputusan. Nah, adapun jenis-jenisnya itu tuh ada pelanggaran privasi, yaitu mengakseskan data tanpa izin, itu penyalahgunaan, terus kehancuran dan kekurangannya transparansi diskriminasinya. Untuk mekanismenya itu adalah pendidikan dalam pelatihan etika dan profesi, terus sistem pelaporan, proses investigasi serta penyelidikan, dan memberikan hukuman yang sesuai dalam perilaku yang tidak wajar seperti pelanggar. Nah, terus langsung kita ke pertemuan ke-6, itu tuh ada profesional dan profesionalisme dalam kerja. Nah, untuk personal dan profesionalisme itu menurut Cambridge atau Dictionary profesional itu yaitu orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan diakui secara formal melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang telah teruji gitu. Dan adapun untuk menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah suatu individu yang mempunyai kepandaian khusus dalam menjalankan tugas yang digeluti dalam karakteristik profesionalisme. Nah, dan yang kedua itu ada perbedaan antara profesi dan profesionalisme. Profesi merujuk pada bidang pekerjaan tertentu yang membutuhkan pelatihan khusus, sedangkan untuk profesionalisme yang sikap dan perilaku dan individu. Nah, untuk yang ketiga itu hubungan antara profesi dan dan etika profesi itu apa? Nah, untuk hubungan itu profesionalisme tidak dapat dipisahkan dengan etika profesi. Nyata hubungan itu sangat erat lah. Terus etika profesi itu seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Nah, hubungannya itu yang pertama itu tanggung jawab sosial, keadilan, dan keamanan privasi gitu. Lanjut untuk ke pertemuan 9-nya. Lanjut untuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu etika manajemen faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Nah, untuk definisi dan ruang lingkupnya, yaitu dengan panduan moral bagi pengelolaan organisasi, melibatkan tanggung jawab kepada pemandu, kepentingan dan kepatuhan hukum seperti seorang manajer memutuskan untuk memberi waktu tambahan bagi karyawannya yang sedang berduka atau sedang ada urgent yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Untuk prinsipnya itu ada 7. Yang pertama itu kejujuran, integritas, kepedulian, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas profesionalisme. Nah, terus untuk selanjutnya itu etika kepemimpinan dan dalam konteks TI itu yang memiliki tambahan yang perlu diperhatikan seperti perlindungan data dan privasi. Untuk fokus utamanya diikuti dengan keamanan baik, untuk pertemuan selanjutnya itu adalah definisi pembentukan dan nilai etika organisasi dimensi. Nah, untuk definisinya atau pengertian itu organisasi adalah sekumpulan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan dalam sebuah organisasi. Prinsip ini memberikan panduan untuk tindakan yang benar dan salah, serta menentukan bagaimana organisasi bertindak terhadap karyawan atau anggotanya tersebut. Nah, serta menentukan untuk bagaimana memperlakukan masyarakat umum juga. Dalam konteks tersebut, lebih luasnya itu etika organisasi berhubungan erat dengan tanggung jawab sosial
perusahaan di mana organisasi diharapkan tidak hanya memenuhi tujuan ekonomi saja, juga bertindak sebagai kebaikan sosial. Nah, baik untuk selanjutnya itu nilai-nilai organisasi. Yang pertama itu integritas, keadilan, terus tanggung jawab, transparansi juga seperti itu. Untuk integritas itu yaitu paling pendasar atau paling dasar dalam etika organisasi yang memiliki integritas akan bertindak jujur dan transparan dalam data-data tersebut yang dimiliki oleh seorang klien maupun customer tersebut. Nah, mulai dari pengelolaan keuangan hingga interaksi dengan karyawan dan anggota ataupun pelanggan. Integritas juga mencakup konsistensi dalam tindakan, di mana organisasi selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut meskipun dalam situasi yang cukup gak turun ya gitu. Untuk keadilan pastinya dengan memperlakukan semua anggotanya dengan setara, tidak ada kekurangan atau tidak ada perbandingan antara karyawan satu dengan karyawan duanya. Nah, untuk tanggung jawab juga itu berarti sebuah organisasi tersebut harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan setiap setiap tindakan mereka yang akan menjadi semakin penting di era modern tersebut. Contohnya ya, di perusahaan besar yang sering kali dapat sorotan karena dampak lingkungan atau praktek kerja mereka. Organisasi yang etis itu akan berusaha untuk mengoptimalkan dampak tersebut. Untuk transparansi itu adalah keterbukaan dan komunikasi dalam pengambilan keputusan. Seperti transparansi tidak akan menyediakan informasi yang membuka kepada semua pemangku kepentingan tentang tujuan rencana dan hasil dari mereka tersebut. Nah, transparansi juga membantu mencegah munculnya konflik kepentingan dan mengangkat kepercayaan di antara organisasi. Terus untuk selanjutnya juga itu adalah UU ITE yang di dunia maya lah. Untuk tujuannya itu dalam undang-undang UU ITE tersebut itu pada 21 April 2008 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu juga direvisi melalui Nomor 19 Tahun 2016. Nah, menyusun UU ITE didorong oleh kebutuhan mengatur sebagai aktivitas di era digital tersebut. Nah, termasuk transaksi elektronik, e-commerce, dan keamanan data. Untuk sebelum disahkannya undang-undang tersebut, undang-undang itu digabungkan dari dua RRU tindak pidana dan teknologi informasi dan RRU e-commerce berapa terkait sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan keamanan cyber dan akses berkelanjutan kebebasan berteknologi. Nah, baik untuk ruang lingkup OOTI-nya tersebut itu pertama itu informasi dan dokumentasi elektronik. OOTI mengatasi dan juga mengatur pengakuan informasi dan dokumen elektronik, alat bukti yang sah dalam proses hukum. Terus pengakuan legalitas pada pasal 5 dan 7. Informasi itu yaitu informasi yang dinyatakan sah apabila dihasilkan menggunakan sistem yang sesuai dengan UU ITE tersebut. Nah, terus untuk transaksi elektroniknya, UU ITE mencakup transaksi yang dilakukan melalui media elektronik seperti IG, Twitter, atau apapun itu, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial tersebut. Nah, untuk kontrak elektroniknya itu pada pasal 18, untuk tanda tangan elektronik itu pada pasal 11 dan 12-nya.
Terus, tindakan pidana di dunia mayanya itu, ada kejahatan data dan privasi. Itu pada pasal 30 dan 32, terus, penyebaran informasi ilegal tanpa seizin yang punya, itu ada pasal 27 dan 29, terus sanksi, untuk hukumannya itu ada pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dikenakan sanksinya itu pidana yang beragam. Entah dia 5 tahun, 4 tahun, ataupun lebih dari 6 tahun ya, 6,5 tahun gitu. Terus ada untuk penyelenggaranya, sistem elektronik, itu ada sertifikasi elektronik pada pasal 13 dan 14, terus, kewajiban penyelenggaranya itu pasal 15 dan 16, terus hak dan kewajibannya itu. Juga UTI mengatur, hak kewajiban pengguna dalam, elektronik seperti hak perlindungan data, kewajiban dan kejujurannya. Nah, terus, untuk penerapannya itu ada, eee, banyak yang harus, apa ya lah, yang harus diterapkan. Nah, untuk kecepatan teknologinya, yang pertama itu yang kurangnya listrik digital harus diterapkan gitu. Anonimitas, terus, yang dimana memungkinkan individu tidak secara anonim membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit gitu. Nah, untuk selanjutnya terus, materi selanjutnya itu etika dan di dunia maya, perkembangan penggunaan internet di dunia maya masa kini. Itu etika ya di dunia mayanya itu, eee, jadi kehidupan manusia yang penggunaan tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan kesehatan. Namun perkembangan ini juga membawa tantangan terutamanya dalam hal, penerapan etika dan hukum. Di dunia maya juga memberikan kebebasan tanpa batas kepada penggunanya, ekspresi tanpa batas, kita mau ngomen apapun nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tidak, melebihi batas yang seharusnya gitu. Nah, untuk, prinsip-prinsipnya yaitu adalah sopan santun. Yang pertama kan pastinya sopan santun. Terus yang kedua itu adalah hormati privasi orang, jangan semena-menanya untuk mengganggu privasi orang-orang. Terus, jangan sebarkan berita hoax atau tidak fakta ya, gitu. Nah, terus tidak melakukan cyberbullying seperti menyerang atau mengintimidasi, orang lain secara online. Seperti, "Kamu ini gini gini gini," gitu. Nah, untuk perkembangannya itu, ada 2 dampak ya. Pertama itu dampak positifnya itu mempermudah komunikasi dan informasi, terus, membuka peluang bisnis digital dan kerja jarak jauh gitu. Terus dampak negatifnya itu meningkatkan kasus ujaran kebencian. Nah, contohnya yang seperti, yang tidak suka dengan karakter A di komen bla bla bla, dihina gitu. Terus ada juga menyebabkan ketergantungan pada media sosial seperti main TikTok yang berpuluhan tahun gitu kan. Berpuluhan jam, terus Instagram. Nah, terus, di pertemuan yang selanjutnya itu, membahas tentang cyber law dan UU ITE. Yang di mana, cyber law itu adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi ruang cyber, mencakup semua aspek. Nah, untuk ruang lingkupnya itu ada hak kekayaan, intelektual digital, terus hak cipta digital, merek dagang online, domain names. Terus untuk privasi dan keamanannya itu perlindungan data, terus keamanan jaringan, dan untuk, e-commerce itu ada transaksi digital, tanda tangan digital ya, terus perlindungan konsumen. Nah, untuk cybercrime-nya itu ada hacking, penipuan online, dan bullying gitu kan. Nah, untuk apa sih hubungan cyber law dan UU ITE? Nah, UU ITE juga sebagai undang-undang dasar, undang-undang ITE kan sebagai bagian dari cyber law juga.
Nah, UITE itu adalah salah satu bentuk, implementasi cyber law di Indonesia. Ia mengatur berbagai aspek keterkaitan yang dengan aktivitas dunia maya seperti transaksi elektronik, informasi digital, dan kejahatan cyber. Uh, Fokusnya pun berbeda-beda gitu, meskipun saling berkaitan tapi berfokusnya tuh berbeda. Untuk cyber law-nya juga itu cakupannya untuk lebih luasnya gitu nah, yang mencakup beberapa aspek hukum yang berhubungan dengan internet, data, teknologi, digital, sedangkan undang-undangnya lebih fokus pada pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Nah, untuk perkembangan teknologinya itu cyber law akan terus berkembang seiringnya dengan zaman kemajuan teknologi. Dan sedangkan UU ITE sebagai bagian dari itu pun akan mengalami penyesuaian dalam mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut. Terus untuk pertemuan terakhir itu membahas tentang jenis-jenis dan pencegahan terjadinya cybercrime. Untuk cybercrime. Nah, untuk cybercrime itu adalah bentuk kejahatan di dunia maya seperti aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer, internet. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi yang bertujuan untuk melanggar hukum seperti mencuri data, rekening, ataupun merusak sistem, ataupun lebih seringnya itu penipuan ya. Nah, itu tuh bisa dilakukan dengan virtual maupun dengan apa ya lah, dilakukan secara virtual, yaitu kejahatan yang tidak memerlukan interaksi fisik sehingga perilaku dapat berekspresi di mana saja. Nah, terus ada bersifat lintas batas negara, luar negeri kan gitu. Terus ada memanfaatkan kelemahan teknologinya. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada phishing yang itu adalah penipuan melalui email. Terus hacking itu akses ilegal ke sistem komputer atau jaringannya. Terus malware. Nah, malware itu adalah penyebaran perangkat lunak berbahaya seperti virus. Nah, terus ada identity theft, yaitu adalah pencurian identitas dengan menggunakan data pribadi orang lain. Terus online fraud atau itu tuh seperti penipuan juga yang dilakukan melalui platform daring atau secara terang-terangan lah, seperti e-commerce palsu elektronik gitu, uangnya penawaran investasi fiktif, terus atau skema penipuan lainnya. Nah, terus dampaknya cybercrime terhadap individu juga, organisasi dan masyarakat itu juga, yang pertama itu kehilangan privasi, terus pencurian identitas, kerugian finansial. Untuk organisasinya itu reputasi lah ya, untuk serangan cyber, kehilangan kepercayaan diri dalam pelanggan dan mitra bisnis, gitu kan, customer dan mitranya gitu, majornya. Terus yang kedua itu kehilangan data yang penting-penting seperti informasi yang sensitif untuk hal-hal yang sensitif ya gitu. Sensitif seperti data pelanggan, customer, mitra, ataupun rahasia perusahaan tersebut. Nah, untuk kerugian ekonominya juga, untuk memulihkan sistem tersebut, untuk memperbaikinya kerusakan atau membayar uang tebusan seringkali sangat lumayan, sangat tinggi ya, di luar fantastik gitu kan. Nah, dampak untuk masyarakat itu ketidakpercayaan terhadap teknologi, seperti serangan cyber menyebabkan masyarakat ragu untuk menggunakan layanan digital. Kayak contohnya kan pendaftaran secara umum untuk beasiswa ataupun pendaftaran administrasi di suatu kantor lah gitu. Nah, untuk ada ancaman terhadap keamanan nasional gitu, kejahatan cyber seperti spionase atau sabotase terhadap infrastruktur. Sekian dari saya, terima kasih.